Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kesempatan wasiat takwa pada saat ini, mari kita berbicara tentang apa yang sekarang diistilahkan kompetensi dan integritas. Kenapa hal ini kita bicarakan? Oleh karena kedua istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan Al-Quran sebagai hudan dan mustaqim. Pertama, kompetensi itu artinya kemampuan atau kecakapan menyangkut masalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau dibicara pengetahuan, tentu saja Al-Quran sebagai satu ilmu. Allah menurunkan ilmu dari orang tidak berilmu menjadi berilmu, dari orang tidak mengerti menjadi mengerti, dari orang tidak cerdas menjadi cerdas. Otomatis kompetensi sangat berkaitan erat dengan turunnya Quran kepada Nabi Muhammad atau turunnya ilmu kepada para rasul. Apalagi kalau kita menerjuni perintah pada surat Muzammil, disuruh bangun malam, kemudian waratil Quran tartila, telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya. Jadi ini akan mengakibatkan ilmu pengetahuan yang tinggi, kalamullah, ditanggapi oleh manusia, yang mana berbagai kecerdasan yang ada pun sebenarnya sangat berkaitan erat dengan ilmu yang diberikan kepada para rasul. Yang kedua, tentang keterampilan, tentu saja faidah qudiyati surat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat telah dilaksanakan, menyebarlah di permukaan bumi, carilah karunia Allah. Tentu di sini diperlukan keterampilan cara mencari rezeki sehingga menjadi melimpah, yang dari sana sebagian untuk biaya hasanah dunia dari setiap orang. Kemudian menyangkut sikap, tentu saja kata-kata aminu wa amilu sholihat, iman dengan laku perbuatan itu sangat erat kaitannya. Jadi dengan demikian kompetensi yang ada pada istilah sekarang dalam berbagai bidang, misalkan adanya suatu pabrik, tentu diperlukan pekerja-pekerja yang punya kompetensi, punya pengetahuan, punya keterampilan
dan ada sikap tepat dalam bekerja. Yang kedua tentang integritas. Integritas ini mari kita pahami dari sudut istilah. Kalau kita menangkap satu berita tentang suatu tempat tinggal, misalkan terintegritas dengan bandara, berarti tempat itu punya jalan khusus ke bandara. Misalkan suatu perumahan terintegritas ke bandara selama 5 menit, berarti di sana ada jalan khusus dari perumahan itu ke arah bandara. Kalau jalan-jalan misalkan terintegritas ke pusat kota, berarti semua jalan ada jalan yang mengarah ke pusat kota, sehingga terintegritas, tergabung, terjoin, itu adalah satu istilah yang berkaitan dengan integritas. Untuk integritas ini tentunya kalau dilihat dari segi Quran, seluruh ayat Quran yang merupakan kalamullah itu tentu terintegritas kepada pencipta alam semesta, terintegritas kepada pencipta manusia, terintegritas kepada pengajar ilmu, perancang lagi pemasti. Sehingga dari integritas ini timbul nanti apa yang diistilahkan kejujuran. Dari terintegritas timbul rasa tanggung jawab. Dari terintegritas tidak terjadi mudah tergoda. Dari terintegritas menjadi komitmen atau memenuhi janji. Jadi dua istilah ini perlu kita pahami dalam rangka hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Satu kompetensi yaitu ilmu pengetahuan, yang dari sana timbul kemampuan dan kecakapan. Dari kemampuan dan kecakapan ini tentu begitu berbuat amal diharapkan sudah mudah, sebab mudah diajak berpikir, mudah diajak membangun kehidupan hasanah, mudah diajak diskusi tentang kecerdasan, mudah diajak membangun keamanan, kemakmuran dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan orang tidak memperhatikan kompetensi, tidak memperhatikan ilmu pengetahuan, tidak memperhatikan keterampilan, tidak juga ada sikap tepat dalam hidup, tentu hidup dengan Quran ini menjadi sulit. Sulit sekali bisa bersatu, sulit sekali bisa ada integrasi satu dengan yang lainnya. Kita sudah mempelajari ayat-ayat Quran yang semuanya terintegritas. Misalkan kita berucap takbir Allahu Akbar. Pengertiannya Allah sebagai komandan
yang dilambangkan dengan kabar akbaru banding suraka. Dalam hidup ada yang membuat kebijakan, yaitu Fir'aun. Ada Nabi Musa sebagai orang bertawakkul dengan Allah. Maka hakikatnya apapun yang dijadikan oleh Nabi Musa itu adalah kebijakan Allah. Tetapi selain itu ada Fir'aun yang punya kebijakan. Supaya terintegrasi dengan ilmu Allah, begitu Allahu Akbar diucapkan banding dengan Fir'aun, maka Allah menjadi pembina agung kehidupan lebih agung. Maka dari itu orang yang berucap Allahu Akbar akan terintegrasi dengan pembangunan kehidupan hasanah, tergabung, tidak terpisah. Masing-masing kita berucap Allahu Akbar, masing-masing mempengaruhi diri dengan kehebatan kebijakan Allah banding kebijakan selain Allah. Berarti masing-masing terintegrasi dengan kehidupan patuh, tidak keluar. Kalau kita berucap misalkan ihdinas siratal mustaqim, minta dinul Islam, minta terkena hidup yang tangguh tidak tanding, yang itu adalah merupakan kebijakan Allah, otomatis terintegrasi, tidak kesana kemari, tidak terpengaruh oleh kebijakan maghdub alaihim yang kerjanya membengkokkan ilmu, menyembunyikan yang objektif ilmiah, tidak juga terpengaruh oleh zalim, naturalis yang punya keunggulan tapi di luar ridho Allah. Dengan demikian maka semua ucapan-ucapan yang ada di dalam ayat Quran semua integratif, terintegrasi ke dalam pembangunan kehidupan kita. Bila semua sektor ini dipahami oleh kita, maka tidak sulit membangun keamanan, tidak sulit membangun kemakmuran, membangun keindahan, membangun kerapihan dalam hidup ini. Tetapi kalau itu semua ditanggapi hambar-hambar saja, pembahasan ayat dijadikan hambar, penelitian ayat dijadikan hambar, ya ujungnya hidupnya jadi hambar. Untuk membangun kehidupan kita itu ogah-ogahan. Di bawah berpikir memecahkan ayat itu ogah-ogahan. Padahal dari sana timbulnya nanti kecerdasan. Dari sana nanti timbulnya minat baik, goodwill. Bayangkan kalau kita menyadari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, seindah-indah kalian yang mempelajari Quran kemudian mengajarkannya. Bisa dibayangkan oleh kita kecerdasan akan cepat meninggi, akan cepat menyeruak,
itu kecerdasan karena setiap orang mempelajari Quran kemudian dia mengambil tindakan mengajari yang lain yang tidak bisa. Tetapi kalau baru nama Quran wa alamahu cuma sampai di mulut atau tidak menghiraukan kandungan maknanya, ya belajarnya sudah ogah-ogahan, mengajar saling tunjuk, tidak dipertanggungjawabkan oleh masing-masing, sehingga kemajuan akan sulit didapat, pengertian akan sulit diraih. Kalau kita ambil surat Hud ayat-ayat terakhir, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul, masing-masing dari berita para rasul kami kisahkan kepada Anda. Ma'anusan itu adakah yaitu sesuatu yang dengannya kami mengukuhkan hati Anda. Otomatis Anda terintegrasi dengan kehidupan ridha Allah, kehidupan yang wala alaihi wa ja'aka hadil haqqu wa ma'udatun wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalam kisah-kisah ini datang kepada Anda al-haqqu yang objektif ilmiah, datang kepada Anda mau'izatun nasihat, dan datang kepada Anda dzikra lil mu'min, peringatan bagi orang-orang mukmin. Otomatis akan terintegrasi. Wa qulil ladzina la yu'minuna malu ala maka natikum inna amilun, tegaskan kepada mereka yang tidak beriman, berbuatlah segenap kemampuan kalian, kami pun berbuat demikian. Ayat ini menceritakan perintah bagi orang mukmin untuk menantang mereka yang kafarut, diajak bertanding, tentu dengan satu kesiapan. Tidak mungkin orang mengajak bertanding kepada lawannya, dia sendiri tidak punya kesiapan. Jadi otomatis akan dengan kalimat ini akan terintegrasi dengan kehidupan kuat, kehidupan persatuan dengan ilmu, bertanding melawan mereka yang merupakan pengkhianat kemanusiaan. Wantadirun inna muntadirun, tunggulah oleh kalian, kami pun menunggu. Pengertiannya, tunggulah oleh kalian adab Allah, kami menunggu hasanah di dunia. Otomatis akan terintegrasi dia dengan kalimat ini, tidak mau terpencar dari kawan yang sesama patuh. Ayat terakhir, wa ilaihi ghaibu samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Menurut Allah lah urusan gaib semesta angkasa dan bumi ini, kepada kebijakannya urusan dikembalikan. Fa'budhu wa tawakkal alaihi, maka hidup pengabdilah Anda menurut kebijakannya, serta berserah dirilah Anda atas kebijakannya. Wa ma'ruka diwabdil mata malun, di mana pemimpin Anda bukanlah yang lengah perihal apa yang kalian lakukan. Kaliannya ini seluruh manusia. Jadi dia sendiri punya keyakinan apa yang dilakukan oleh mukmin, Allah tidak akan lengah memberi kehidupan jannah, yaitu kehidupan saling kasih sayang. Kepada yang negatif, Allah tidak akan lengah untuk dijerumuskan ke dalam kehidupan saling baku hantam.
Kalimat-kalimat ini akan membuat orang terintegrasi dengan kawannya yang sama-sama mengharapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita ambil lagi misalkan surat Qasas ayat terakhir, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan Quran kepada Anda yaitu Allah, benar-benar yang bisa mengembalikan sunnah Anda ke suatu perulangan. Kurun pertama akan berulang di kurun kedua. Yang bisa mengajar yang demikian adalah Allah. Otomatis akan terintegrasi dengan ajaran Allah kalimat-kalimat ini, membuat orang terintegrasi. Qurratu a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mungkin. Tegaskan oleh Anda itu adalah pembina kehidupan lebih dunia perihal orang yang mendatangkan pedoman atau hidup dengan pedoman, dan orang yang ada dalam kesasar dulu. Otomatis dia akan bisa menilai mana yang bisa menjadi kawan, mana yang tidak bisa dijadikan kawan. Di sini akan terintegrasi sesama kawan yang patuh dan akan terbebas dari kawan yang sebenarnya dia pengasuh kehidupan. Walaupun tertarju ayyuhu ilaikal kitab ila rahmatan min rabbika, tidaklah Anda mengharapkan kitab disampaikan kepada Anda kecuali kehidupan saling kasih sayang dari pembimbing Anda. Kalau takunanna tuhirul qadir, maka jangan sekali-kali Anda menjadi pembantu bagi yang bersikap negatif. Kemudian wala yasuddunaka an ayatillah ba'da idh unzilat ilaika, jangan sekali-kali mereka para zalimin menghalangi Anda, menghadang Anda dari ayat-ayat Allah setelah yang demikian diturunkan kepada Anda. Setelah terjadi nuzulul Quran ke hati Anda, jangan sampai orang-orang yang zalim menghadang Anda. Otomatis Anda tidak akan terpengaruh dan terus menurunkan ayat Quran ke dalam hati Anda melalui malaikat Jibril. Wala takunanna minal musyrikin, jangan sekali Anda menjadi orang yang mengikutsertakan kebijakan lain, kebijakan selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah Anda berharap hidup bersama harapan hidup menurut ajaran Allah, berharap pada artian yang lain. La ilaha illa huwa, tidak ada yang diabdi kecuali Dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua takdir menjadi binasa kecuali wajah kehidupan menurut ajarannya, yaitu menurut ajaran Allah. Laluhu wa ilaihi turja'un, menurutnya norma budaya serta kepada kebijakannya kalian semua dikembalikan. Dengan demikian maka ayat-ayat Al-Quran akan menjadi alat untuk mengintegrasikan siapapun bergabung dengan kawan-kawan yang patuh. Tidak usah susah-susah mempersatukan manusia. Tanggap diajak ayat Quran,
pasti satu. Berani-berani keluar dari sini, maka akan terpisah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Ataqabbalni wa minkum tilawatahu wa muslimun alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita selalu menyerukan untuk kompetensi tanggapi ayat Quran pasti menjadi kecerdasan. Berlatihlah dalam mencari rezeki dari Allah, pasti timbul keterampilan. Kemudian jangan jauh-jauh dari ayat Quran yang semua akan menyebabkan terintegrasi kembali ke pandangan ilmu Allah, kembali ke pembangunan hasanah di dunia, kembali kepada pengambilan hidup menurut kebijakan Allah, kembali kepada pandangan yang tinggi, kembali kepada persatuan umat manusia seluruhnya, kembali kepada kehidupan unggul, kembali kepada kehidupan yang di sana ada bantuan dari gaya malaikat. Alladzina para malaikat itu dikatakan pada surat Mukmin, yastaghfiruna liman fil ardh, minta maghfirah, minta islah bagi mereka yang ada di permukaan bumi. Jadi dibantu oleh malaikat. Kemudian wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika, kami kata malaikat tidak turun kecuali dengan perintah pembimbing Anda. Sehingga dengan demikian maka kehidupan mukmin sebenarnya dibiayai oleh malaikat. Sehingga dengan demikian itulah kiranya yang perlu saya wasiatkan pada diri, kepada hadirin sekalian, sehingga dengan demikian hidup ini dalam kaitan dengan pulang ke akhirat, sebab semua akan pulang ke akhirat, kita mengusahakan jembatan yang terbaik, yaitu hasanah di dunia yang telah dicontohkan oleh para rasul. Datanya ada di ayat Quran. Ayat Quran sudah dijamin kemuliaannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tinggal kita menakuninya, minta mauna Allah. Semoga dengan demikian mengantar ke arah kesuksesan. Ibadah Allah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimi shalat wa dhurriyyatana qurratan a'yun waj'alna ilaina. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana muttaqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasar rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka.
Makkah. Allahumma askinna ardo ibadihim bi amnin wa salamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa idhkuruhu yastajib lakum wa la tad'u ma'a Allahi ahadan.